Shalom, jemaat yang dikasihi Tuhan, kita bersyukur bisa berjumpa kembali dalam persekutuan tengah minggu kita. Sebelum kita bersama-sama memuji nama Tuhan, mari kita bersatu dalam doa. Bapa dalam surga, kami bersyukur karena Tuhan memberikan kami waktu untuk berdiam diri di hadapan Tuhan, bersekutu bersama di rumah kami masing-masing, dimanapun kami berada. Kami percaya Tuhan ada bersama kami. Karena itu kiranya Tuhan persiapkan hati dan pikiran kami untuk memuji meninggikan nama Tuhan, serta mendengarkan firman Tuhan. Pimpin persekutuan kami ini dari awal hingga akhir, nama Tuhan yang dimuliakan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, dalam kehidupan kita ini, kita pasti senang dengan yang namanya janji Tuhan. Janji Tuhan itu selalu iya dan amin. Janji Tuhan itu selalu manis adanya. Walaupun mungkin saat ini tidak dapat kita lihat janji Tuhan itu, rencana Tuhan itu, tetapi dengan iman kita percaya bahwa jika tangan Tuhan yang pimpin, maka semua Tuhan akan buat indah. Janji yang manis, Tuhan katakan, kau tak kulupakan. Janji yang manis, kau tak kulupakan, tak terombang-ambing lagi jiwaku. Walau lembah hidupku penuh awan, nantikan cerahlah langit di atasku. Kau tidakkan aku lupakan, aku memimpinmu, aku membimbingmu. Kau tidakkan aku lupakan, aku penolongmu, yakinlah teguh. Yakinkan janji, kau tak kulupakan. Dengan sukacita aku jalan terus. Dunia dan kawan tiada ku harapkan, satu yang setia, Yesus penebus. Kau tidakkan aku lupakan, aku memimpinmu, aku membimbingmu. Kau tidakkan aku lupakan, aku penolongmu, yakinlah teguh. Kau tidakkan aku lupakan, aku memimpinmu, aku membimbingmu. Kau tidakkan aku lupakan, aku penolongmu, yakinlah teguh. Kau tidakkan aku lupakan, aku memimpinmu, aku membimbingmu. Kau tidakkan aku lupakan, aku penolongmu, yakinlah teguh. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, persiapkan hati dan pikiran kami Tuhan, supaya firman Tuhan yang akan kami baca dan renungkan bersama ini bukan saja menjadi suatu hal yang berlalu begitu dalam hidup kami, tetapi menjadi rema dalam hidup kami untuk memimpin perjalanan hidup kami hari lepas hari. Pimpin kami Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, mari kita bersama-sama membuka bagian firman Tuhan. Kali ini kita akan baca satu ayat saja. Dan tentunya satu ayat ini mungkin sudah pernah kita baca atau mungkin kita menghafalnya bahkan ya.
menjadi ayat emas dalam hidup kita. Dari Kejadian pasal yang ke-50 ayat yang ke-20. Saya akan bacakan untuk kita semua. Memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan, dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Sekali lagi kita baca sama-sama bagian ini, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Kejadian pasal yang ke-50 ayat yang ke-20. Memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan, dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, di bagian ini ada 3 bagian yang akan menjadi perenungan kita. Yang pertama, kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku. Lalu yang kedua, tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan. Dan yang ketiga, dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini. Saudara, kadang-kadang Tuhan tidak selalu menempatkan orang-orang yang menyenangkan atau orang-orang yang selalu bersedia untuk menolong kita. Tuhan tidak selalu mengirimkan orang-orang baik di sekitar kita yang selalu siap untuk menolong kita. Namun terkadang ia juga mengirimkan orang-orang yang menjengkelkan, bahkan mungkin kita sudah ngecap mereka sebagai orang-orang yang tidak baik di sekitar kita untuk menyelamatkan kita. Maksudnya untuk melengkapi rencana Allah yang indah dalam hidup kita. Tapi masalahnya saudara, kadang-kadang kalau kita berjumpa dengan orang yang menjengkelkan, yang tidak baik, yang rasa-rasanya itu buat kalau belum lihat dirinya aja, baru dengar namanya aja kita udah senewan gitu. Sulit untuk mengira-ngira apa rencana Tuhan buat saya melalui orang ini. Video singkat ini mau memperlihatkan kepada kita bagaimana Tuhan memakai orang-orang yang kita cap tidak baik atau menjengkelkan itu untuk menyelamatkan diri kita. Saudara dikasihi Tuhan, sama seperti kisah hidupnya Yusuf, saudara. Yusuf di awal tahap kehidupannya adalah seorang anak yang menjadi favorit kedua orang tuanya, baik ibu maupun bapaknya sangat menyayangi anak ini. Mungkin juga karena Yusuf itu lahir di usia tua daripada Yakub, dan juga karena kehidupan Yusuf memang kehidupan yang menyenangkan menurut kedua orang tuanya. Dia seorang yang taat, yang dengar-dengaran, yang manis bagi kedua orang tuanya. Sehingga kasih sayang ayah dan ibunya itu selalu terfokus kepada Yusuf. Hal ini kemudian menimbulkan iri hati dan dengki kepada saudara-saudaranya yang lain, 11 saudaranya yang lain. Nah saudara, apalagi perlakuan Yakub itu semakin hari semakin lebih memfavoritkan Yusuf dibandingkan saudara-saudaranya yang lain, saudara. Kehidupan yang nyaman sebagai anak yang tersayang, fasilitas yang nyaman untuk dirinya sebagai anak favorit dan lain sebagainya, dinikmatinya di tahap awal kehidupan daripada Yusuf, saudara. Tetapi kehidupan yang nyaman, yang aman, yang manis ini tidak berjalan panjang, saudara. Kemudian di tahap berikut daripada kehidupan Yusuf, hak istimewanya, kenyamanannya, dan lain sebagainya itu seperti direbut paksa dari dirinya. Ketika ke-11 saudaranya itu mulai merancangkan hal-hal yang jahat kepada dirinya. Saudara bayangin, hal-hal yang jahat itu
datangnya justru dari orang-orang yang terdekat dengan dirinya, dari saudara-saudaranya sendiri, saudara. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, melalui tangan kakak-kakaknya, lalu kemudian Yusuf itu silih berganti mengalami peristiwa-peristiwa buruk dalam hidupnya. Awalnya dia itu dimasukkan dalam sumur oleh saudaranya, lalu kemudian setelah itu dia dijual sebagai budak ke Mesir, dan kemudian di Mesir sana sejenak dia menikmati fasilitas dari tuannya, saudara, tapi kemudian dia fitnah oleh istri tuannya, dan kemudian puncak daripada segala hal buruk daripada hidupannya itu ketika dia dimasukkan dalam penjara. Di penjara pun, saudara, entah berapa lama Yusuf ada di situ. Dijanjikan oleh rekannya yang ada dalam penjara, nanti kalau aku sudah keluar dari penjara ini, kamu akan kuingat, kamu akan kuberitahukan bahwa kau yang sudah menolong aku. Lalu beritahukan hal itu kepada Firaun. Tetapi saudara, hal itu berlangsung seperti angin lalu. Yusuf menanti-nantikan pembebasannya, tetapi tidak kunjung datang. Sepertinya masalah-masalah berat dalam kehidupan Yusuf itu semakin hari levelnya itu semakin naik, saudara, semakin tinggi. Dijual jauh dari saudara-saudaranya, dari orang tuanya. Jadi budak di Mesir, saudara. Budak itu satu status yang tidak menyenangkan dan paling rendah posisinya, saudara. Dari anak seorang tuan, anak kesayangan. Saya lagi bayangkan itu Yusuf itu pakainya selalu rapi, baunya selalu harum. Sekarang dia dijual sebagai budak yang belum tentu bisa mandi sehari sekali atau bahkan mungkin seminggu sekali, saudara. Difitnah oleh istri tuannya, masukkan penjara, dilupakan oleh rekannya dan lain sebagainya. Tambah hari tambah berat. Saudara pernah alami proses yang seperti ini kah? Kita berdoa sama Tuhan. Bukannya persoalan kita itu berhenti atau dapat jalan keluar, tapi justru naik lagi satu level, saudara. Kita doa lagi, kita berusaha hibur diri kita, kita berusaha kuatkan iman kita. Sejenak itu sepertinya ada angin segar, tapi kemudian naik level lagi, saudara, kesulitannya. Seperti anak-anak yang sedang main game itu levelnya tambah hari tambah sulit seperti itu. Lalu kemudian ketika kita berada dalam titik terkelam dalam hidup kita seperti Yusuf itu, pertanyaan yang paling sering kita dengarkan adalah, di mana Engkau, Tuhan? Tuhan, di mana sih Tuhan waktu aku mengalami kesusahan? Tuhan, dengar enggak kira-kira doa-doa yang kuserukan kepada Tuhan pagi, siang, malam, bukan hanya bertelut saja, tapi bahkan aku itu mungkin sudah jungkir balik dalam doa sama Tuhan. Tapi sepertinya Tuhan itu sunyi senyap, berdiam diri sama kita. Lalu kita mulai tanya lagi sama Tuhan, kenapa Tuhan gak tolong saya? Lalu mulai kita tanya lagi, kenapa hal-hal buruk ini menimpa aku? Apakah dosaku? Bukankah aku sudah hidup sebaik-baiknya mungkin untuk Tuhan? Aku hidup untuk berusaha mentaati perintah-perintah Tuhan dibandingkan rekanku yang melakukan kesalahan, hidupnya nampak lebih nyaman, lebih enak, bebas dari segala macam persoalan, pergumulan, hidupnya kok baik-baik saja, bahkan terkesan diberkati Tuhan, padahal dia melakukan banyak sekali kesalahan dan dosa. Kita mulai masuk dalam tahap menghakimi hidup kita dan menghakimi hidup orang lain, saudara. Pernah nggak itu terbersit dalam hidup kita, saudara? Mungkin waktu itu Yusuf juga mengalami hal seperti itu. Namun tidak ditulis detail dalam firman Tuhan, saudara. Tetapi yang mau dijelaskan dalam firman Tuhan adalah Yusuf dalam segala tahap kehidupannya. Sekalipun dia bergumul dalam persoalan-persoalan yang semakin hari semakin berat, saudara. Dia tidak pernah menyangkali imannya kepada Tuhan. Dia tidak pernah meninggalkan Tuhannya yang menjadi pengharapan dalam kehidupannya. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan,
sebelum kita masuk lagi ke dalam kehidupan Yusuf, ada beberapa hal yang perlu kita benarkan atau kita luruskan dalam konsep berpikir kita ketika kita bertanya sama Tuhan, where are you? Di mana engkau Tuhan ketika aku mengalami hal-hal buruk dalam hidupku? Tuhan, kenapa sih nggak jawab doa-doa saya? Kenapa hal-hal buruk ini menimpa saya? Yang pertama, saudara, yang perlu kita luruskan adalah konsep mengenai kalau Tuhan itu baik, maka harusnya yang terjadi dalam kehidupan anak-anaknya, termasuk saya anak Tuhan ini, harusnya yang baik-baik juga, yang manis-manis juga. Itu loh Tuhan, seperti yang terjadi dalam tahap-tahap awal kehidupannya Yusuf. Dia menjadi favorit kedua orang tuanya. Apa-apa saja yang dia inginkan sudah tersedia dengan baik. Bajunya selalu rapi, selalu harum, penampilannya selalu mengesankan, dan lain sebagainya. Harusnya kan anak Tuhannya seperti itu toh Tuhan. Diberkati, kelihatan rapi, kelihatan baik, dan lain sebagainya. Anak Tuhan itu seharusnya tidak terlihat menderita, apalagi sakit-sakitan Tuhan. Itu sering dibisik-bisikin orang kalau kita sakit-sakitan. Bahwa kita kena kutukan Tuhan, kita kena hukuman Tuhan, dan lain sebagainya. Harusnya Tuhan, kalau Tuhan itu baik, maka good things happen kepada anak-anak Tuhan ini. Hal-hal baik aja yang terjadi pada hidup anak-anak Tuhan. Apalagi kalau saya ini anak Tuhan yang baik, dengar-dengaran, taat sama firman Tuhan, selalu mendoakan orang, selalu menuliskan pesan-pesan yang baik, yang positif kepada orang lain, dan lain sebagainya. Harusnya privilege-nya itu lebih tinggi dibandingkan anak-anak Tuhan yang lain. Karena saya punya daya juang lebih tinggi daripada yang lain Tuhan. So, kita pikir kalau orang itu hidupnya baik, taat sama Tuhan, dia tidak layak dapat penderitaan. Tapi saudara, masalahnya adalah waktu kita bilang Tuhan baik dan Tuhan melakukan hal yang baik untuk anak-anaknya, itu betul sekali. Tuhan pasti rindu melakukan hal yang terbaik untuk anak-anaknya. Masalahnya adalah kacamatanya siapa yang kita pakai, saudara. Saya pakai kacamata, saudara. Saudara mungkin di rumah ada yang pakai kacamata juga. Kalau kita tukeran kacamata, kira-kira saudara rasa nyaman dengan kacamata saya atau saya rasa nyaman dengan kacamata saudara? Pasti enggak, karena ukurannya beda, saudara. Begitu juga ketika manusia berdosa ini. Saya, Bapak Ibu Saudara, ketika berusaha mengukur kebaikan Tuhan dengan kacamata kita, maka kita nggak akan mampu untuk mengukur kebaikan itu, saudara. Harus pakai kacamatanya Tuhan untuk mengukur kebaikan Tuhan. Karena kadang-kadang Tuhan mengizinkan hal yang tidak menyenangkan itu untuk membuat kita lebih bertumbuh, lebih dekat sama Tuhan, untuk tahu, oh ini rancangan Tuhan. Begitu pula dengan yang dialami Yusuf, saudara. Yusuf ketika dia sudah menjadi penguasa, tangan kanan Firaun di Mesir. Dia melewati semua tahap-tahap penderitaan dalam hidupnya, pergumulan. Lalu dia mungkin diangkat untuk menjadi penguasa di Mesir itu, saudara. Semua orang di Mesir itu ada dalam genggamannya, termasuk orang-orang yang ada di sekitar Mesir ketika mereka mencari makanan ke Mesir. Dan juga orang-orang yang selama ini berniat jahat dan membuang dia jauh dari rumahnya. Datang untuk minta belas kasihan Yusuf. Kalau saya dan saudara nih jadi Yusuf nih ya, kita sudah alami sebegitu banyak penderitaan. Level demi level kita hadapi dengan iman kita kepada Tuhan. Lalu Tuhan tempatkan kita di posisi yang paling tinggi dalam hidup kita. Dari lembah kekelaman Tuhan angkat kepada bukit kemuliaan. Saudara, lalu datang tuh orang yang sudah berniat jahat sama saudara. Ya, saudara jangan cepat-cepat lihat Yusuf ampuni saudaranya. Datang nih mereka minta belas kasihan. Mereka nggak tahu itu kalau itu Yusuf, saudara. Kalau saya dan saudara jadi Yusuf, apa yang kita lakukan, saudara? Ini kesempatan nih. Aku mau balas dendam sama dia. Kesempatan nih saya balas perbuatan jahatnya. Aku akan tolong dia dulu, tapi aku mau dia rasain apa yang kurasakan sama ini. Begitu, saudara. Atau mungkin kita nggak mau terima mereka, jelas-jelas kita tolak mereka, kita katakan, aku nih yang kamu buang dulu. Lalu kita tolak mereka, saudara. Apa yang Yusuf lakukan mungkin juga tidak semudah yang kita baca di firman Tuhan ketika dia memeluk saudaranya, dia menangis bersama. Dia mungkin melalui juga pergumulan-pergumulan ketika dia mau menerima saudaranya, saudara. Tapi di akhir daripada semua itu, Yusuf bisa melihat
bahwa apa yang direka-rekakan oleh saudaranya yang jahat tentang dirinya, yang buruk untuk dirinya, Tuhan ubahkan itu untuk suatu rencana yang baik, bukan hanya untuk Yusuf. Di akhir kehidupannya, saudara, dia sudah sadar, dia tahu sepenuhnya bahwa apa yang Allah reka-rekakan untuk kebaikan itu bukan hanya untuk dirinya, tetapi untuk memelihara hidup suatu bangsa yang besar, untuk mewujudkan rencana Allah yang besar, yang luar biasa melalui dirinya bagi bangsanya. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika kita berbicara tentang apa yang Tuhan reka-rekakan, itu juga tidak bisa kita pakai mindset kita dan berkata, ini loh harusnya yang Tuhan reka-rekakan bagiku itu adalah sesuatu fasilitas kehidupan yang bisa kunikmati, yang bisa kusaksikan kepada orang sekitarku bahwa Tuhan sudah mengangkat aku dari lembah kekelaman menuju kepada bukit kemuliaan. Nih, lihat tangan Tuhan luar biasa kan? Karena itu aku sekarang melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh. Aku sekarang memberi diri buat Tuhan. Rencana Tuhan tidak sekecil itu, saudara. Kalau kita punya mindset masih seperti itu, mungkin kita masih perlu belajar lagi, berdoa lagi sungguh. Karena rencana Tuhan jauh lebih besar. Yaitu Tuhan mau memakai saudara dan saya melalui semua proses dalam hidup kita, mengangkat kita kepada kemuliaannya. Untuk apa, saudara? Untuk memelihara kehidupan suatu bangsa yang besar. Kalau zaman sekarang, saudara, mungkin misi kita nggak seperti Yusuf, menjaga, memelihara hidup bangsa yang besar, tapi untuk kemuliaan nama Tuhan, agar melalui saudara dan saya nama Tuhan dimuliakan. Lebih banyak lagi orang-orang bisa mengenal Tuhan, datang kepada Tuhan, menyembah Tuhan. Itu goal daripada kehidupan saya dan saudara. Sekarang coba kita pikirkan, saudara, apa sebenarnya goal daripada kehidupan kita? Apakah hanya untuk lepas dari persoalan demi persoalan kehidupan ini, untuk mencapai suatu kesuksesan, keberhasilan, ekonomi, keluarga, dan lain sebagainya kah? Kalau goal hidup kita hanya sampai di situ, kita perlu naik satu level lagi, saudara. Melihat rancangan Tuhan yang jauh lebih besar. Bahwa melalui hidup saya dan saudara, Tuhan mau menyatakan kemuliaannya kepada lebih banyak orang di dunia ini. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, kadang-kadang kita melihat orang bersaksi itu, saudara ya, ketika dia lepas dari kesulitan, dia lepas daripada pergumulannya, saudara, itu seperti begitu sangat indahnya, saudara. Seakan-akan kebaikan itu hanya untuk dirinya. Padahal harusnya kebaikan itu untuk semua orang, saudara. Nah, suatu ketika nih, saudara ya, saya nggak melarang kita itu bersaksi, kesaksian, tapi dalam kesaksian kita itu hendaknya itu nama Tuhan sekali lagi yang ditinggikan, dimuliakan. Suatu ketika ada seorang penjual tahu kelilingan, saudara. Tiap hari dia ngangkot dari kampungnya ke pasar untuk bawa dagangannya. Angkot yang ditumpangi itu sudah ngerti, mesti penjual tahu itu tempatnya depan ya, dengan banyak sekali dagangan tahunya dan lain sebagainya. Suatu kali angkot yang biasanya jemput dia itu berhenti di depan kampung dia, saudara. Sudah penuh, kebak, saudara, banyak. Dia nggak bisa naik, saudara. Dia marah-marah sama saya. Gimana sih kamu ini? Udah tahu kan kita langganan, biasanya aku duduknya sini. Ya wes, kali ini aku tak cari angkot lain aja. Akhirnya angkot yang itu lewat, dia naik angkot yang lain, saudara. Tidak beberapa lama, waktu dia masih dalam perjalanan, dia lihat angkot yang tadi itu guling, saudara, masuk ke sawahnya orang. Banyak yang terluka-luka, saudara, karena kecelakaan itu. Kemudian apa yang dikatakan penjual tahu ini? Wah, karena dia orang Kristen, dia bilang gini, waduh, puji Tuhan. Ternyata ada maksudnya Tuhan. Supaya saya nggak naik angkot itu. Supaya saya nggak alami kecelakaan itu. Puji Tuhan, besok saya tak ke gereja. Aku mempersembahkan perpuluhan yang terbaik buat Tuhan. Aku mau bersaksi, aku mau bersyukur bahwa Tuhan itu baik. Walaupun aku ini malas ke gereja, Tuhan pelihara nyawaku. Tuhan pelihara aku, memberikan kebaikannya untuk aku. Saudara, apa yang salah dengan kesaksian ini, saudara?
Lalu bagaimana dengan korban kecelakaan yang masuk ke dalam sawah itu? Apa Tuhan tidak sayang sama mereka? Apa Tuhan nggak baik kepada mereka? Pastinya Tuhan baik pada si penjual tahu dan juga kepada semua orang, saudara. Tapi kadang-kadang Tuhan izinkan hal yang tidak baik itu terjadi untuk kita belajar satu hal, saudara. Entah waktu itu kan nggak tahu apa sih maksud Tuhan kalau angkotnya itu jempalik masuk ke dalam sawah. Apa mau mengatakan kepada sopir angkot besok jangan lupa jemput penjual tahu ini? Saya pikir tidak seperti itu, saudara. Jadi waktu kita bersaksi tentang kebaikan Tuhan, kita perlu ingat juga apa kesaksian ini jadi berkat atau saya justru mengutuki orang lain yang dapat kecelakaan itu. Apa dalam angkot itu nggak ada anak-anak Tuhan yang baik, saudara? Mungkin kalau ada yang baik dia malah pikir, si penjual tahu itu jarang ke gereja tapi diselamatkan Tuhan. Aku yang rajin ke gereja, rajin melayani justru jempalik masuk dalam sawah. Kakinya patah lah, tangannya patah lah dan sebagainya. Dan saudara yang dikasih Tuhan. Karena itu melalui renungan kita pada sore hari ini kita mau belajar bersama-sama. Bahwa apa yang Tuhan reka-rekakan itu tidak selalu seperti apa yang kita pikirkan. Kalau ada sesuatu yang buruk terjadi dalam hidup saudara dan saya, hal yang tidak menyenangkan dalam hidup saudara dan saya terjadi, mari kita renungkan, Tuhan, apa yang Tuhan ingin saya perbuat dalam kondisi seperti ini? Apa yang menjadi reka-rekaan Tuhan? Dan kita tetap beriman bahwa apa yang Tuhan rancangkan dalam hidup saya itu jauh lebih indah daripada apa yang saya harapkan, yang saya pikirkan. Karena itu saudara, jangan berhenti berdoa, jangan berhenti beriman, jangan berhenti berbakti, beribadah kepada Tuhan, jangan berhenti melayani Tuhan. Tetap setia kepadanya. Karena Tuhan bisa merancangkan, mereka-rekakan sesuatu yang sangat jauh lebih indah daripada apa yang kita pikirkan untuk kemuliaan Tuhan dan untuk kebaikan kita. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terkadang sulit untuk melihat kebaikan Tuhan ketika kami sedang sakit, dalam pergumulan, atau mungkin dalam hal lembah terkelam dalam hidup kami. Karena itu Tuhan melalui kehidupan Yusuf anak-Mu, kiranya kami diingatkan kembali untuk tidak pernah meninggalkan Tuhan, tetap berharap kepada Tuhan, tetap berseru kepada Tuhan di dalam segala hal kehidupan kami ini. Pimpin setiap hamba-hambamu, anak-anakmu yang sudah menyaksikan, bersekutu bersama secara online ini. Mungkin mereka ada dalam pergumulan keluarga, ada dalam pergumulan ekonomi mereka, kesehatan mereka. Tangan Tuhan yang penuh kasih itu memberikan terbaik untuk setiap doa-doa yang mereka panjatkan kepada Tuhan. Yang sakit Tuhan jamah, Tuhan pulihkan mereka. Yang sudah lanjut usia Tuhan tetap berikan penghiburan untuk mereka, sukacita. Yang dalam pergumulan Tuhan pimpin supaya mereka tahu solusi yang Tuhan sediakan bagi mereka semua Tuhan. Kami berdoa juga untuk bangsa dan negara kami. Berkati pemimpin-pemimpin negara kami Tuhan. Supaya mereka juga Tuhan berikan hikmat bijaksana. Membawa bangsa ini ke arah yang lebih baik. Kami juga berdoa untuk gereja kami GKI di Ponorogo Magelang. Kiranya Tuhan pakai gereja ini bersama seluruh pelayan-pelayan Tuhan. Dan seluruh jemaat Tuhan. Untuk menjadi saksi Tuhan, membawa banyak jiwa-jiwa baru datang kepada Tuhan. Terpuji nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Firman-Mu berkata Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkahku percaya. Dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi. Di tengah badai hidup ku tak menyerah. Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku,
wajahku